Cinta Tulus Sang Presidir Parubaya. Bab 001. Cahaya matahari pagi menembus jendela dapur, menerangi sosok Sofia Amara yang tengah sibuk memasak. Meski usianya sudah menginjak 48 tahun, wajahnya tetap cantik, dengan kulit yang masih terlihat kencang dan bercahaya. 10. Ada sesuatu yang membuatnya tetap terlihat muda mungkin karena hatinya yang selalu penuh cinta, meski tidak selalu mendapat balasan yang sama. 1. Seperti pagi-pagi sebelumnya, ia sudah bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Padahal, rumah ini memiliki beberapa pembantu, tapi Sofia tetap memilih memasak sendiri. Bukan karena tidak percaya dengan kemampuan mereka, tetapi karena ia tahu betapa rewel suaminya, anak-anaknya, dan bahkan mertuanya dalam urusan makanan. Jika ada sedikit saja yang kurang sesuai dengan selera mereka, keluhan akan datang tanpa henti. Namun, pagi ini terasa lebih istimewa bagi Sofia. Ini adalah hari anniversary pernikahannya yang ke-22 bersama Robin, suaminya. Dengan penuh semangat, Sofia menyusun berbagai hidangan favorit mereka, nasi hangat, sup ayam herbal kesukaan suaminya, omelet keju yang biasa diminta Reno, pancake stroberi yang dulu sangat disukai Mikaela, dan teh untuk semua orang. 1. Sofia tersenyum bangga melihat hasil masakannya. La berharap, setidaknya hari ini, ada sedikit kehangatan di meja makan. Mungkin Robin akan mengingat hari ini dan mengucapkan sesuatu yang manis. Mungkin anak-anaknya akan lebih perhatian. Tak lama, suara langkah kaki terdengar. Robin muncul lebih dulu, mengenakan jas kerjanya dengan wajah datar seperti biasa. Mikaela, yang berusia 17 tahun, turun dengan rambut sedikit berantakan dan tangan sibuk menggulir layar ponselnya. Reno, 20 tahun, datang sambil menguap lebar, tampak masih mengantuk. Tak ketinggalan, ibu mertuanya juga tiba, membawa aura kaku yang sudah biasa Sofia rasakan selama bertahun-tahun. Sofia tersenyum hangat. "Selamat pagi, semua. Sarapannya sudah siap," ucapnya riang, berharap mendapat respons yang lebih baik kali ini. Namun, seperti biasa, yang ia dapatkan hanyalah anggukan singkat dari Robin, gumaman samar dari Reno, dan tatapan sekilas dari Mikaela sebelum kembali sibuk dengan ponselnya. Mertuanya bahkan langsung duduk tanpa berkata apa-apa, hanya meneliti makanan di meja dengan ekspresi kritis. Sofia menarik napas, mencoba menahan rasa kecewa yang mulai mengendap di hatinya. La ingin sekali berkata, "Hari ini anniversary kita, Robin." Namun, ia menahan diri, memilih menunggu suaminya menyadarinya sendiri. Dengan harapan kecil yang masih ia genggam, Sofia duduk dan mulai menuangkan teh untuk mereka. La hanya ingin hari ini berjalan baik. Saat suapan pertama masuk ke mulut mereka, keluhan pun mulai berdatangan seperti pagi-pagi sebelumnya. 2. Robin meletakkan sendoknya dengan sedikit kasar. "Nasimu terlalu lembek, Sofia. Berapa kali aku bilang aku tidak suka nasi seperti ini." Suaranya datar, tetapi nada ketidaksabarannya jelas terasa. 2. Reno mengernyit sambil menusuk omelet di piringnya. "Ma, omeletnya kurang bumbu." Terasa hambar, komentarnya tanpa sedikit pun menatap ibunya. D. Sementara itu, Mikaela yang duduk dengan kaki terlipat di kursinya, mencicipi pancake dan langsung memutar bola matanya. Ini terlalu manis." "Aku kan sudah bilang, aku tidak suka yang terlalu manis," keluhnya sebelum mendorong piringnya menjauh. 2. Sofia menelan ludah, menekan perasaan kecewa yang mulai muncul di hatinya. Namun, seperti biasa, ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Maaf, lain kali Mama akan lebih memperhatikan." Baru saja ia hendak duduk untuk menikmati sarapannya sendiri, suara dingin Saskia, ibu mertua Sofia terdengar, membuatnya kembali menegakkan tubuh. "Sofia, jus detoksifikasiku mana?" tanya Saskia tanpa menoleh,
tangannya masih sibuk merapikan serbet di pangkuannya. 3. Sofia terdiam sejenak, menyadari bahwa ia lupa membuat jus itu. Tapi ia segera bangkit dengan cepat, menutupi kesalahannya dengan senyum. Maaf, Ibu. Aku akan segera membuatkannya. 2. Tanpa menunggu jawaban, Sofia bergegas ke dapur. Bahkan belum menyentuh makanannya sendiri, tetapi itu bukan hal baru baginya. Bertahun-tahun, ia selalu menempatkan mereka sebagai prioritas utama. 9. Sofia menghela napas panjang setelah selesai merapikan meja makan. Setelah membersihkan dapur, akhirnya Sofia masuk ke kamarnya, berharap bisa beristirahat sejenak sebelum menjalani sisa harinya. Namun, saat wanita itu duduk di tepi ranjang, rasa nyeri kembali menyerang perutnya. Kali ini lebih tajam, menusuk hingga membuat keningnya berkerut. Sofia menekan perutnya, berharap rasa sakit itu segera mereda, tetapi justru semakin menjadi. Robin, suaminya, sudah rapi dengan pakaian santai, tampaknya bersiap untuk pergi ke suatu tempat. Melihatnya, Sofia berusaha berbicara meski suaranya sedikit lemah. Suamiku, perutku sakit sekali. Bisa tolong antar aku ke rumah sakit? Namun, sebelum Sofia bisa menyelesaikan ucapannya, Robin langsung memotong. Hari ini ulang tahun Vanessa. Dia sendirian, dan aku tidak bisa membiarkannya begitu saja, katanya tanpa sedikit pun menatap Sofia, seolah-olah permintaan istrinya tidak ada artinya dibandingkan rencana yang telah ia buat. Sofia terdiam. Hatinya mencelos mendengar nama itu. Vanessa, sahabat suaminya. Sebelum Sofia bisa berkata apa-apa lagi, pintu kamar terbuka. Reno dan Mikaela masuk dengan pakaian kasual, tampaknya siap untuk pergi. Pak, kami sudah siap, ujar Reno sambil memasukkan ponselnya ke saku celana. 3. Sofia menatap kedua anaknya dengan penuh harap. Mikaela, Reno, perut mama sakit. Bisa antar mama ke rumah sakit. Suaranya terdengar lemah, tetapi masih penuh harapan. Mikaela mendesah panjang, lalu menggeleng dengan ekspresi jengkel. Mama terlalu berlebihan. Mungkin juga itu cuma sakit perut biasa. 3. Lia, lagi pula kita udah janji mau ke tempat Tante Vanessa, tambah Reno tanpa sedikit pun menunjukkan kepedulian. Sofia menatap mereka satu persatu, berharap ada sedikit belas kasihan di mata mereka. Namun, tidak ada. 1. Robin meraih kunci mobilnya, lalu menatap Sofia dengan tatapan bosan. Kalau memang sakit, panggil saja supir. Jangan buat suasana jadi dramatis, katanya sebelum berjalan keluar bersama anak-anak mereka. Sofia masih duduk di tempatnya, rasa sakit di perutnya kini terasa tak seberapa dibandingkan luka di hatinya. Air matanya menggenang, tetapi ia menahannya. Sudah terlalu sering merasa kecewa. Cukup lama Sofia merenung sambil menahan sakit perutnya seperti biasa, setelah merasa perutnya sudah tidak terlalu sakit. Akhirnya dia beranjak dari ranjang dan melanjutkan aktivitasnya. Kali ini Sofia masuk ke ruang kerja sang suami, untuk membersihkan ruangan itu. Sang suami Robin sangat tidak suka jika barang-barangnya disentuh oleh orang lain. Makanya hanya Sofia yang diizinkan untuk membersihkan ruangan tersebut. Terlihat kini Sofia sibuk membersihkan dengan mengelap beberapa buku-buku karena Robin merupakan salah satu dosen di universitas ternama. Tiba-tiba Sofia menemukan sesuatu, sebuah flash disk di balik sebuah buku. Karena penasaran yang tinggi, Sofia merogoh kantong baju dasternya dan mengambil ponselnya. Sofia kemudian mencolokkan flash disk tersebut ke ponsel miliknya. Hanya ada satu folder di flash disk itu yang bernama My Love. Sofia akhirnya membuka folder itu. Dek 4. 2. Sofia duduk di lantai dengan tubuh bergetar hebat. Ponsel di tangannya masih menampilkan video yang baru saja ia tonton, namun pandangannya sudah kabur oleh air mata. Nafasnya tersengal, dadanya terasa sesak,
seolah-olah ada sesuatu yang meremukkan jiwanya dari dalam. Wanita itu masih tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Tangannya gemetar saat menekan layar, memutar ulang salah satu video, berharap ia hanya berhalusinasi. Namun, tidak. Robin dan Vanessa, sahabat sang suami. Di layar, keduanya begitu intim, seolah-olah Sofia tidak pernah ada di antara mereka. Bahkan, video-video itu berasal dari bertahun-tahun lalu, menunjukkan bahwa perselingkuhan ini bukan sekadar kejadian sesaat ini telah berlangsung sejak lama. Dan yang paling menyakitkan adalah video terakhir. Sampai kapan hubungan kita seperti ini, Mas? Suara Vanessa terdengar jelas di kamar mewah yang Sofia kenali sebagai hotel langganan Robin. Sudah puluhan tahun kita harus bersembunyi. Aku lelah jadi yang kedua. Robin yang duduk di tepi ranjang, masih dengan tubuh yang belum sepenuhnya tertutup, menghela napas panjang. Bersabarlah, Van. Kau tahu ibu dan ayahku tidak menyukaimu. Dia selalu menginginkan keturunan, dan kau. Sofia menahan napas. Aku mandul, Vanessa melanjutkan dengan suara penuh kepahitan. Robin mengangguk, ekspresinya dingin seperti yang selalu Sofia lihat setiap kali mereka berdua berada di rumah. Mama ingin pewaris, itulah satu-satunya alasan aku menikahi Sofia. Kalau bukan karena itu, aku tidak akan pernah menyentuhnya. Percayalah, cintaku hanya untukmu seorang dan aku pastikan selamanya akan tetap seperti itu. Sofia menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya semakin bergetar. Jadi, selama 22 tahun ini, ia hanya alat. La tidak pernah dicintai. 7. Semua kebekuan Robin, semua sikap dinginnya, semua tatapan kosongnya setelah mereka berhubungan. Semuanya masuk akal sekarang. 1. La hanya sebuah alat untuk meneruskan garis keturunan keluarga Robin. Sofia akhirnya tak sanggup lagi. Ponselnya terlepas dari genggamannya, jatuh ke lantai dengan bunyi pelan. Air matanya jatuh semakin deras, tangisnya pecah tanpa bisa ia tahan. Sakit. Sakit sekali. Sakit yang selama ini ia pendam, yang ia abaikan, yang ia anggap hanya perasaannya saja, semuanya kini meledak dalam sekejap. La memeluk tubuhnya sendiri di lantai, menangis tanpa suara. 5. Ternyata, ia tidak hanya kehilangan suaminya. La telah kehilangan 22 tahun hidupnya. Untuk sebuah kebohongan. Sofia duduk di lantai dengan tubuh lemas. Air matanya telah mengering, tetapi hatinya masih terasa hancur. Untuk waktu yang entah berapa lama, ia hanya menatap kosong ke depan, membiarkan pikirannya tenggelam dalam kenyataan pahit yang baru saja ia temukan. Setelah menarik napas panjang, ia mengusap wajahnya, menghapus jejak air mata yang masih tersisa. La harus menenangkan diri. La tidak boleh terlihat lemah. Dengan langkah gontai, Sofia bangkit dan masuk ke kamar mandi yang ada di ruangan kerja Robin. Di dalam, Sofia menyalakan keran dan membasuh wajahnya dengan air dingin. La menatap bayangan ia di cermin, wajah cantik yang tetap terawat meski usianya hampir setengah abad. Namun, di balik itu, ada mata yang terlihat kosong dan lelah. Setelah merasa sedikit lebih baik, Sofia keluar dari kamar mandi dan melihat ponselnya yang masih tergeletak di lantai. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya dan membuka layar. Jemarinya secara refleks membuka media sosial, entah mencari pelarian atau hanya ingin melihat sesuatu yang bisa mengalihkan pikirannya. Namun, yang pertama kali muncul di layar justru sesuatu yang semakin menghancurkan hatinya. Status terbaru Robin. Sofia menahan napas saat melihat foto-foto dan video yang diposting suaminya. Robin sedang duduk di meja makan, di sebuah taman indah yang tampak seperti salah satu tempat viral yang baru-baru ini sering dibicarakan. Di sekelilingnya, ada Vanessa, wanita yang telah menghancurkan rumah tangganya. Dan di sana juga ada Reno dan Mikaela,
dua anak yang ia besarkan dengan seluruh cinta dan pengorbanannya. Mereka semua tersenyum, tertawa, bahagia. Dalam foto berikutnya, terlihat Vanessa meniup lilin ulang tahun dengan ekspresi penuh kegembiraan. Robin duduk di sebelahnya, menatapnya dengan senyum yang lembut, senyum yang tidak pernah Sofia lihat sepanjang pernikahan mereka. Sofia menggeser ke video selanjutnya, dan rasa sakit di hatinya semakin bertambah. Reno, putra sulungnya yang selalu menolak membantu hal-hal kecil di rumah, kini memanjat pohon hanya untuk mengambil topi Vanessa yang tersangkut. 6. Sofia ingat betul, beberapa waktu lalu, ia pernah meminta Reno membantunya membersihkan atap depan rumah karena gentingnya kotor. Saat itu, Reno langsung menolak dan berkata, "Ma, aku takut ketinggian. Lagi pula, itu tugas tukang, bukan aku." 73. Namun, sekarang, demi Vanessa, ia bahkan rela mengambil risiko memanjat pohon tanpa ragu sedikitpun. Sofia menggigit bibirnya, menahan emosi yang kembali mendesak. La kembali menggeser layar, dan kini yang muncul adalah Mikaela. Gadis itu terlihat begitu perhatian dan cekatan saat Vanessa menyuruhnya mengambil piring kecil. Lagi-lagi, hati Sofia terasa perih. Dulu, saat ia meminta Mikaela melakukan hal yang sama, hanya mengambilkan piring dari dapur, putrinya bahkan tidak mau bergerak dan hanya menjawab dengan malas, "Mama aja yang ambil. Aku lagi sibuk." Sofia menatap layar ponselnya tanpa berkedip, matanya semakin panas. Tapi yang paling menusuk adalah slide terakhir. Robin dan Vanessa duduk berdampingan, begitu dekat. Vanessa menyuapkan kue ulang tahun ke mulut Robin, dan pria itu menerimanya dengan senyum hangat. Sofia nyaris tidak mengenali ekspresi itu. Senyuman yang begitu tulus. Tatapan penuh kasih sayang. Matanya tidak bisa berbohong, Robin benar-benar mencintai Vanessa. Sofia menatap layar ponselnya dengan perasaan hampa. Tangannya perlahan melemah, hampir saja ia menjatuhkan ponsel itu lagi. Air matanya tidak keluar. Tidak ada tangisan, tidak ada suara. Hanya ada perasaan kosong yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Perlahan, Sofia meletakkan ponselnya di atas meja. Lalu, ia bangkit berdiri dengan tatapan datar. Semua sudah jelas. Tidak ada tempat untuknya dalam kehidupan mereka. Robin, Reno, Mikaela, mereka hanya membutuhkannya sebagai alat, seseorang yang ada hanya untuk melayani dan memenuhi kewajiban. Sofia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Tidak, dia tidak akan menangis lagi. Tidak ada gunanya menangisi orang-orang yang bahkan tidak pernah menganggapnya ada. Jika selama ini mereka sudah menghapus keberadaannya dari hidup mereka, maka sekarang, Sofia akan melakukan hal yang sama. 4. 7. Sebelum meninggalkan ruang kerja sang suami, Sofia menyalin beberapa video yang ada di flash disk untuk dijadikan bukti. Ada untungnya Robin memiliki kebiasaan yang suka mengoleksi video sehari-harinya. Sofia pikir hanya video biasa yang sering disimpan suaminya, ternyata video tak senonoh juga dikoleksi Robin. 8. Malam itu, Robin, Reno, dan Mikaela akhirnya tiba di rumah setelah seharian bersenang-senang bersama Vanessa. Mereka memasuki ruang tamu dengan tawa kecil, masih terbawa suasana bahagia dari perjalanan mereka. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Biasanya, setiap kali mereka pulang, Sofia akan duduk di sofa ruang tamu, menunggu mereka meskipun sudah larut malam. Wanita itu selalu siap dengan segelas air hangat untuk Robin, memastikan anak-anaknya pulang dengan selamat, dan menanyakan bagaimana hari mereka. Tapi malam ini, Sofia tidak ada. Ruangan terasa lebih sepi, lebih dingin. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar peduli. 2. Reno melepas jaketnya dengan santai, lalu berjalan ke kamarnya tanpa berpikir lebih jauh. Mikaela hanya mendengus kecil,
mungkin mengira ibunya akhirnya mulai tahu diri untuk tidak terlalu mengurusi mereka. 1. Robin pun sama. Tanpa menghiraukan apapun, ia langsung masuk ke kamar mereka. Begitu ia membuka pintu, matanya langsung tertuju pada sosok Sofia yang sudah berbaring di ranjang. Terlelap, Robin mengerutkan kening. Ini aneh. Selama 22 tahun pernikahan mereka, Sofia tidak pernah tidur lebih dulu darinya. Tidak peduli seberapa lelah atau sibuknya Sofia, wanita itu akan selalu menunggu, akan selalu melayaninya. Biasanya, saat Robin pulang, Sofia akan sigap menyiapkan air hangat untuk mandi, memastikan baju tidurnya sudah siap, dan bahkan menawarkan diri untuk memijit kakinya meski ia tidak pernah memintanya. Tapi malam ini, Sofia tidak melakukan semua itu. Dia hanya tidur. Robin berdiri di ambang pintu, menatap istrinya dengan ekspresi heran. Ada sedikit rasa tidak nyaman yang menggelitik hatinya, tapi ia mengabaikannya dengan cepat. 2. Mungkin Sofia lelah. Mungkin akhirnya wanita itu sadar bahwa tidak ada gunanya terus mengurus seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Robin menghela napas, lalu berjalan ke kamar mandi. Lagi pula, apa pedulinya? Tanpa pikir panjang, ia pun kembali ke kebiasaannya, hidup seolah-olah Sofia hanyalah bayangan di sudut rumah ini. 9. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Mikaela turun dari kamar dengan seragam SMA-nya yang rapi, sementara Reno sudah siap dengan pakaian kuliahnya. Robin, seperti biasa, mengenakan pakaian khas dosennya, dan Saskia, ibu mertua Sofia, berjalan dengan ekspresi angkuhnya. Namun, mereka semua berhenti sejenak di ambang ruang makan. Biasanya, pada jam seperti ini, Sofia akan sibuk di dapur dengan pakaian rumahnya yang lusuh, memastikan sarapan mereka siap dan sesuai selera. Namun, pagi ini, yang mereka lihat justru sesuatu yang tidak biasa. Sofia duduk santai di meja makan, mengenakan pakaian yang rapi dan elegan. Rambutnya yang biasanya dikat seadanya kini tertata rapi. Di tangannya, ia memegang segelas jus segar sambil dengan tenang membaca majalah, seolah tidak ada beban yang perlu ia pikirkan. Dan yang lebih mengejutkan, hanya pembantu yang sibuk menyiapkan sarapan. Mikaela yang pertama kali angkat bicara. "Mama, kok Mama nggak masak?" Tanyanya dengan dahi berkerut. Sofia tetap fokus pada majalah di tangannya, tidak segera menjawab. Setelah beberapa detik, tanpa menoleh, ia menjawab dengan nada datar, "Buat apa?" Ujung-ujungnya tetap diprotes. Ruangan seketika sunyi. Robin menatap istrinya dengan tatapan tajam. Nada suara Sofia terdengar berbeda. Tidak ada kelembutan. Tidak ada usaha untuk menyenangkan mereka seperti biasanya. "Kamu kenapa, Sofia?" Suara Robin terdengar dingin, seperti biasa. Sofia akhirnya menoleh, menatap suaminya dengan ekspresi tenang, tanpa emosi. "Aku hanya lelah," katanya ringan. "Aku ingin bersantai." "Oh." Robin menyipitkan mata. Ada sesuatu yang terasa aneh, tapi ia tidak ingin membuang waktu untuk mempermasalahkannya lebih jauh. Saskia, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat suara. "Lalu mana jus detoksifikasiku?" tuntutnya dengan nada tajam. Sofia tersenyum kecil, tetapi tidak ada kehangatan dalam senyumnya. "Tunggu." "Pembantu yang buat," jawabnya santai sebelum kembali menyesap jusnya. Lagi, keheningan menyelimuti ruangan. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Ini bukan Sofia yang biasanya mereka kenal, wanita yang selalu sigap melayani, yang selalu mengutamakan mereka di atas dirinya sendiri. Namun, karena mereka juga tidak punya waktu untuk mempermasalahkannya lebih jauh, akhirnya mereka hanya duduk di kursi masing-masing dan mulai sarapan. 10. Tapi di dalam hati mereka, ada satu pertanyaan yang berputar-putar. Apa yang terjadi dengan Sofia? Pikir mereka. Setelah rumah akhirnya sepi,
Sofia mengambil tasnya dan pergi. Kali ini, bukan untuk mengurus orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. 23. Sofia mengendarai mobilnya menuju rumah sakit, sesuatu yang seharusnya ia lakukan sejak lama. Selama ini, setiap kali sakit, ia selalu menunda pergi ke dokter karena terlalu sibuk mengurus keluarga yang bahkan tidak peduli padanya. 5. Setelah tiba di rumah sakit, Sofia mengambil nomor antrean dan menunggu dengan sabar. Begitu namanya dipanggil, ia masuk ke ruang pemeriksaan dan menjalani serangkaian tes. Dokter menatapnya dengan tenang. Hasil pemeriksaannya akan keluar dalam 1-3 hari, Bu Sofia. Kami akan menghubungi Anda begitu hasilnya siap. Sofia mengangguk. Baik, Dok. Setelah keluar dari rumah sakit, wanita dewasa itu memutuskan untuk tidak langsung pulang. La merasa perlu menyegarkan pikirannya, jadi ia pergi ke mall. Berjalan-jalan tanpa beban adalah sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Biasanya, ia datang ke mall hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membeli pakaian untuk suaminya, perlengkapan kuliah Reno, atau kebutuhan Mikaela. Tapi kali ini, ia berbelanja untuk dirinya sendiri. Saat melewati sebuah toko alat seni, matanya tertarik pada rak yang penuh dengan perlengkapan menggambar. Jari-jarinya menyentuh pensil dan buku dengan lembut. Dulu, mendesain baju adalah hobi yang ia cintai, tetapi sejak menikah, ia tidak pernah punya waktu untuk itu lagi. 1. Tanpa ragu, Sofia mengambil beberapa perlengkapan dan membawanya ke kasir. Namun, saat ia berbalik, langkahnya tiba-tiba terhenti ketika seseorang menabraknya. Bruk! Sofia hampir kehilangan keseimbangan, tetapi seseorang dengan sigap menahannya. Saat Sofia menoleh, ia mendapati seorang gadis remaja berdiri di depannya. Gadis itu memiliki wajah yang sangat familiar, begitu familiar hingga Sofia merasa seolah sedang melihat pantulan dirinya di masa muda. Namun, yang lebih mengejutkan adalah ketika gadis itu menatapnya dengan mata berbinar dan berkata dengan suara penuh emosi, "Mommy." Sofia tertegun. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dia tidak mengenal gadis ini. Tidak mungkin ia mengenalnya. 11. Dengan alis berkerut, Sofia menggeleng pelan. "Mungkin kamu salah orang, Nak." Gadis itu tampak berkaca-kaca matanya, lalu menoleh ke seorang pemuda yang berdiri di dekatnya. Pemuda itu, yang terlihat lebih dewasa dan memiliki aura tenang, dengan cepat memberi kode pada gadis itu. Sofia tidak melewatkan isyarat itu. Seolah memahami kesalahannya, gadis itu langsung menundukkan kepala dan meminta maaf dengan gugup. "Maaf, Tante. Aku salah orang." Pemuda di sampingnya ikut membungkuk sedikit. "Maaf atas ketidaksopanan adik kembar saya." 2. Sofia menatap mereka berdua dengan rasa penasaran yang semakin besar. Siapa mereka? Pikir Sofia. 4. 12. 4. Sofia pulang ke rumah saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Dengan langkah tenang, ia membawa beberapa paperback berisi perlengkapan menggambar yang baru saja dibelinya. Namun, saat ia mendekati pintu rumah, matanya bertemu dengan tatapan tajam dari seseorang yang sudah berdiri menunggunya di sana. Saskia, ibu mertuanya. Wanita itu menyilangkan tangan di depan dada, ekspresinya penuh ketidaksenangan. "Dari mana saja kau seharian ini?" tanyanya dengan nada tajam. "Kenapa kau tidak ada di rumah dan mengurus semuanya seperti biasa?" Dulu, pertanyaan seperti ini pasti akan membuat Sofia menunduk dan merasa bersalah. Tapi hari ini berbeda. Sofia meletakkan tas belanjanya di meja dengan tenang, lalu melepas mantelnya. La menatap ibu mertuanya tanpa ekspresi takut sedikit pun. "Buat apa ada pembantu kalau aku harus melakukan semuanya sendiri?" jawabnya santai. "Lagi pula, aku bukan pembantu." Nata Saskia terbelalak kaget. Seumur hidupnya mengenal Sofia sebagai menantu, baru kali ini wanita itu berani membantahnya.
Biasanya, Sofia hanya akan tersenyum, meminta maaf, dan kembali bekerja tanpa protes. Tapi tidak hari ini. Saskia tidak terima. Apa maksudmu? Kau menantu di rumah ini, sudah tugasmu mengurus suami, anak-anak, dan rumah. Sofia tersenyum tipis, tetapi senyumnya dingin. Aku pikir, itu tugas semua orang yang tinggal di rumah ini. Aku bukan satu-satunya yang punya tangan dan kaki. 2. Tatapan Saskia semakin tajam, tetapi Sofia sudah tidak peduli. La meraih barang belanjaannya dan berjalan melewati mertuanya dengan sikap acuh tak acuh. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun, Sofia merasa ringan. Dan untuk pertama kalinya, Saskia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dari menantunya jarak yang begitu jauh, seolah Sofia bukan lagi wanita yang selama ini bisa ia kendalikan sesuka hati. 6. Sofia, kau ingin kemana? Seru Saskia geram. Sofia berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah mertuanya dengan wajah malas. Aku capek. Mau istirahat. Setelah mengatakan hal itu, Sofia benar-benar pergi meninggalkan sang mertua dengan wajah geram. Setelah Sofia menghilang ke dalam kamarnya, Saskia masih berdiri di ruang tamu dengan wajah merah padam. Dadanya naik turun, emosinya benar-benar tersulut. Apa-apaan perempuan itu? Berani sekali membantahku. Gerutunya sendiri sambil menghentakkan kaki dengan kesal. 13. Saat itulah, Robin, Reno, dan Mikaela masuk ke rumah. Mereka baru saja pulang dan langsung disambut pemandangan tak biasa Saskia yang mondar-mandir sambil marah-marah sendiri. Mikaela mengernyitkan dahi. Nenek, kenapa? Kok marah-marah sendiri? Tanyanya penasaran. Saskia menoleh dengan ekspresi tidak terima. Kalian tahu. Elbu kalian baru saja pulang entah dari mana, seharian dia tidak ada di rumah. Suaranya meninggi, membuat 3 orang di depannya saling bertukar pandang. Terus, Reno bertanya malas, seolah tidak peduli. Saskia semakin kesal. Terus, kalian tidak merasa ada yang salah. Dia itu istri dan ibu rumah tangga, tugasnya ada di rumah, bukan jalan-jalan keluar entah kemana. Robin akhirnya ikut bersuara. Sofia memang kemana? Saskia mendengus. Entahlah. Yang jelas, dia baru pulang tadi sore, menenteng belanjaan, dan lebih parahnya lagi, dia berani membantahku. Sofia yang dulu tidak akan pernah menjawab perkataanku seperti itu. Robin terdiam sejenak, mencerna ucapan ibunya. Mikaela dan Reno juga mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Sofia membantah. Robin akhirnya bertanya, terdengar tidak percaya. Saskia mengangguk cepat. Ya, dia bilang dia bukan pembantu. Bisa kau bayangkan? Selama ini, dia tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Aku yakin ada yang salah dengannya. Robin mengerutkan kening. Memang, biasanya Sofia adalah istri yang penurut, selalu diam dan menerima segala perlakuan tanpa protes. Jadi, perubahan ini terasa tidak biasa. Mikaela memutar bola matanya. Mungkin mama lagi kena sindrom parubaya atau apa, gumamnya cuek. 1. Reno mengangkat bahu. Biarin aja. Asal dia masih urus rumah dan masakin kita, aku nggak peduli. Saskia mendengus dengan kesal. Kalian ini, tidak bisakah sedikit lebih tegas pada ibu kalian? Kalau dia mulai berulah, aku khawatir dia akan semakin berani. Robin menarik napas panjang. Sejujurnya, ia tidak terlalu peduli. Sejak awal, ia menikahi Sofia bukan karena cinta, jadi selama Sofia tetap menjalankan tugasnya sebagai istri dan ibu rumah tangga, ia tidak akan banyak mempermasalahkan sikapnya. 1. Tapi, jika benar Sofia mulai berubah, ia harus memastikan wanita itu tidak bertindak lebih jauh. Nanti aku akan bicara dengannya, kata Robin akhirnya. Saskia mengangguk puas.
Bagus. Pastikan dia tidak lupa siapa dirinya. Namun, di dalam kamar, Sofia hanya duduk tenang, menatap hasil sketsa pertamanya. Tanpa mereka sadari, Sofia yang mereka kenal selama ini sudah tidak ada lagi. Sofia masih duduk di meja kerjanya, jemarinya menyentuh lembut sketsa desain yang baru saja ia buat. Sudah 14. Bertahun-tahun ia tidak menggambar, dan kini ia merasa ada sesuatu yang bangkit kembali dalam dirinya. Sesuatu yang pernah ia tinggalkan demi keluarga yang bahkan tidak pernah menghargainya. Namun, ketenangan itu buyar saat pintu kamar terbuka tanpa ketukan. Robin berdiri di ambang pintu dengan ekspresi dingin, seperti biasa. Namun, kali ini ada sedikit ketidaksabaran dalam sorot matanya. Sofia tidak bereaksi. Lah hanya tetap duduk, seolah kedatangan pria itu tidak penting baginya. Robin melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya, lalu bersedekap. "Apa yang terjadi denganmu?" tanyanya langsung. "Elbu mengadu bahwa kau mulai membantah dan tidak mengurus rumah seperti biasanya." Sofia tidak menjawab. Lah bahkan tidak menoleh sedikit pun, hanya tetap fokus pada desainnya, seolah suaminya hanyalah angin lalu. Robin mengernyit, merasa aneh. Sejak menikah, Sofia tidak pernah sekalipun mengabaikannya seperti ini. Biasanya, jika ia berbicara, Sofia akan mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun ia hanya memberikan perintah atau kritik. Tapi hari ini berbeda. Robin mendekat, berdiri di samping meja, lalu berbicara lebih keras. "Sofia, aku sedang bicara denganmu." Tetap tidak ada respons. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun pernikahan mereka, Robin merasa seolah keberadaannya tidak dianggap. Kemarahan mulai merayap di dadanya. Lah tidak terbiasa diabaikan seperti ini, terutama oleh istrinya sendiri. Dengan gerakan cepat, ia meraih lengan Sofia dan menariknya dengan kasar. "Jangan abaikan aku, Sofia." Namun, hal yang terjadi berikutnya membuat Robin semakin terkejut. Sofia dengan sigap menepis tangannya. Bukan hanya menepis, tetapi dengan kekuatan yang cukup untuk membuat Robin mundur selangkah. "Kau kenapa, Sofia? Dan apa maumu?" tanya Robin dingin. "Kau ingin tahu? Aku ingin apa?" "Baiklah, dengar aku baik-baik." Sofia menghela napasnya, kemudian mengangkat pandangannya. Mata Sofia bertemu dengan mata Robin. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, Sofia menatapnya bukan dengan kepatuhan atau rasa takut, tetapi dengan tatapan dingin yang seolah menembus hingga ke dalam jiwanya. Lalu, dengan suara tenang namun menusuk, Sofia berkata, "Mari kita bercerai." 9. Dek. 15. 5. Ruangan itu mendadak terasa sunyi. Robin terdiam. Tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Sofia tetap menatapnya, tanpa ragu, tanpa takut. Tidak ada lagi wanita penurut yang selama ini ia kenal. Robin mencoba membaca ekspresi istrinya. Biasanya, jika mereka bertengkar atau lebih tepatnya, jika ia memarahi Sofia, wanita itu akan memilih diam, menunduk, dan meminta maaf meski tidak bersalah. Tapi kali ini tidak. Sofia benar-benar serius. Robin merasa dadanya menghangat karena amarah yang membuncah. Giginya terkatup rapat. "Apa yang kau katakan?" Suaranya terdengar tajam. Sofia menarik napas dalam. Lalu, dengan suara yang lebih tegas, ia mengulangi, "Aku ingin kita bercerai." Robin berdiri beberapa detik, menatap Sofia yang duduk diam dengan tatapan dinginnya. Perasaannya kacau, tak tahu harus merasa marah, bingung, atau bahkan sedikit khawatir. 1. Seharusnya Robin merasa lega, bukan? Setelah semua yang terjadi, setelah bertahun-tahun pernikahan yang terasa seperti rutinitas kosong, dia harusnya merasa bebas jika Sofia akhirnya meminta perceraian itu, bukan? Dan bisa menikah dengan Vanessa, wanita yang dia cintai sejak dulu. Tapi entah kenapa,
Mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Sofia, ada rasa aneh yang menghantam dadarnya. Ini kekanak-kanakan, Sofia, ujarnya dengan nada rendah, tapi penuh ketegasan. Kita sudah tua, sudah terlalu lama bersama. Kenapa harus bercerai sekarang? Sofia hanya diam, tidak mengubah posisi, tidak merespons. Matanya yang tajam tetap menatap ke arah yang sama. Kalau kau lelah dengan pekerjaan rumah, kita bisa mencari jalan keluar, Sofia. Tapi cerai, itu bukan solusi. Suara Robin mulai terdengar lebih lembut tapi tetap datar, seolah mencoba meyakinkan diri sendiri. 1. Namun, Sofia tetap tidak berbicara. Keheningan di antara mereka semakin dalam. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Robin menarik napas panjang. Pikirkan baik-baik, Sofia, ujarnya sambil mengalihkan pandangannya ke lantai. Kau terlalu lelah. Ini bukan saatnya membuat keputusan besar. Besok, aku tidak ingin kau seperti ini. Bersikaplah seperti kemarin-kemarin. Sofia tetap tidak bergerak, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Robin merasa kebingungannya semakin dalam, namun dia memilih untuk pergi. Dengan langkah cepat, Robin meninggalkan kamar dan menuju ke ruang ganti. Sofia mendengarnya memasuki kamar mandi, dan akhirnya dia benar-benar sendirian di ruangan itu. Sofia menatap kosong ke arah pintu yang tertutup, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia merasa 16. Beban berat yang selama ini menghimpit dirinya mulai terlepas sedikit demi sedikit. Hatinya yang terluka kini tak lagi dipenuhi dengan ketakutan akan kehilangan, sebaliknya, ada rasa kebebasan yang mulai mengalir. Tunggu surat cerai dariku, pikir Sofia dalam hati, dengan suara yang dalam dan penuh tekad. 4. Sofia tahu keputusannya sudah pasti. Tidak ada lagi tempat untuk kebohongan, tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan ikatan yang selama ini hanya mengikatnya dalam kebohongan dan ketidakbahagiaan. Robin bisa saja berpikir ini hanya fase atau hanya karena lelah dengan rutinitas rumah tangga. Tapi Sofia sudah membuat keputusan. Dan kali ini, keputusan itu untuk dirinya sendiri. Pagi itu, Sofia duduk dengan tenang di meja makan, menikmati salad segarnya sambil membaca majalah mode. Tidak ada aroma masakan yang biasa memenuhi rumah, tidak ada suara wajan yang beradu di dapur, dan yang paling mencolok, tidak ada Sofia yang sibuk melayani mereka. Ibu mertuanya, Saskia, duduk di kursinya dengan ekspresi geram, menatap Sofia yang tampak santai. Semalam, dia sudah menghubungi besannya, Leta, ibu kandung Sofia untuk datang dan melihat sendiri bagaimana putrinya berubah. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar, dan Nyonya Leta memasuki ruang makan. Awalnya, dia ragu apakah Saskia hanya berlebihan. Bagaimana mungkin Sofia, anaknya yang selalu penurut dan lembut, tiba-tiba berubah. Tapi begitu dia melihat putrinya yang duduk santai tanpa sedikit pun berniat menyiapkan sarapan seperti biasanya, Leta akhirnya percaya. Sofia, panggil Leta, mencoba menarik perhatian putrinya. Sofia melirik sekilas, lalu kembali menikmati sarapannya tanpa sedikit pun terganggu. Saskia mendengus kesal. Lihat, kan? Dia bahkan tidak peduli ibunya datang. Kau harus bicara padanya, Leta. Sofia tidak bisa begini. Leta menghela napas, merasa bimbang. Sofia, kenapa kau tidak menyiapkan sarapan? Tanyanya, masih dengan nada lembut. Sofia mengunyah dengan santai sebelum menjawab, karena aku tidak ingin. Jawaban yang begitu sederhana, tapi cukup membuat Saskia hampir meledak. Saat itu, Mikaela dan Reno turun dari kamar masing-masing, keduanya masih setengah mengantuk. Mana sarapan? Tanya Mikaela tanpa basa-basi. Sofia tetap tenang sambil menyuap saladnya. Tunggu pembantu buat, atau masak sendiri, jawabnya datar. Mikaela mengerutkan kening.
Tapi masakan pembantu tidak sesuai selera kami. Reno mengangguk setuju. Lia, cuma mama yang bisa masak enak. Oh, 17. Seketika, suasana menjadi sunyi. Sofia akhirnya menutup majalahnya, lalu menatap kedua anaknya dengan ekspresi tenang. Oh, masakan melama enak. Kalau begitu, kenapa setiap hari kalian selalu protes? Keduanya terdiam. Saskia dan Leta juga ikut membisu. Sofia menatap satu persatu wajah mereka dengan ekspresi datar. Setiap hari, kalian selalu punya alasan untuk mengeluh. Nasi terlalu lembek, lauk kurang bumbu, pancake terlalu manis. Kalau memang masakan mama yang terbaik, kenapa setiap kali makan selalu ada saja keluhan? Mikaela dan Reno saling pandang, tak bisa menjawab. Leta merenggigit bibirnya, seakan ingin menegur Sofia, tapi ada sesuatu dalam tatapan putrinya yang membuatnya ragu. Saskia semakin geram, tetapi sebelum dia sempat berbicara, Sofia sudah bangkit dari kursinya. Mulai sekarang, aku hanya akan melakukan apa yang aku inginkan, ujar Sofia santai. Aku sudah cukup mengorbankan diri selama 22 tahun. Sekarang, giliran kalian yang mengurus diri sendiri. Tanpa menunggu respons, Sofia membawa piringnya ke dapur, meninggalkan semua orang dalam keheningan yang mencekam. Robin keluar dari kamarnya dengan ekspresi sedikit mengantuk, tetapi begitu melihat ibunya, ibu mertuanya, dan kedua anaknya duduk dalam diam dengan wajah tak bisa dijelaskan, dia langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saskia, yang pertama kali melihat Robin, langsung bangkit dengan wajah penuh kemarahan. Robin, lihat apa yang dilakukan istrimu. Dia benar-benar tidak tahu diri. Berani-beraninya dia membantah ucapanku dan menolak menyiapkan sarapan. Leta, Ibu Sofia, hanya menghela napas pelan. Dia tidak ikut menimpali amarah Saskia, tetapi dari sorot matanya, jelas bahwa dia juga bingung dengan perubahan drastis putrinya. 2. Robin mengusap wajahnya dengan lelah, lalu duduk di kursinya. Aku sudah bilang, jangan bersikap kekanak-kanakan, Sofia, gumamnya dengan nada datar. Bersamaan dengan itu, Sofia keluar dari dapur, membawa secangkir kopi untuk dirinya sendiri, sarna sekali tak terpengaruh dengan atmosfer tegang di ruang makan. Robin akhirnya menatapnya, lalu menghela napas. Apa kau masih ingin bertingkah seperti ini? Aku sudah bilang, berhenti bersikap kekanak-kanakan. Kau hanya sedang lelah, dan... Tanpa sadar, Robin melanjutkan, apa kau pikir meminta cerai akan menyelesaikan semuanya? Seketika, suasana menjadi senyap. Semua mata langsung tertuju pada Robin. 18. Saskia membelalak. Apa? 19. 6. Leta menutup mulutnya dengan kaget. Mikaela dan Reno menatap ibu mereka dengan ekspresi tidak percaya. Sofia, yang sedang mengaduk kopinya, akhirnya menoleh dan tersenyum tipis. Oh, jadi kau sudah memberitahu mereka. Robin langsung menyadari kesalahannya. Dia tidak bermaksud membocorkan hal itu di depan semua orang, tetapi kata-kata itu terlanjur keluar. Saskia menatap Sofia dengan ekspresi penuh amarah. Sofia, jangan bilang kau benar-benar meminta cerai dari putraku. Leta menatap putrinya dengan khawatir. Sofia, apa yang sebenarnya terjadi? Mikaela menatap Robin dengan bingung. Papa, ini hanya bercanda, kan? Mama tidak mungkin ingin bercerai, kan? Reno yang sejak tadi diam akhirnya membuka mulut, suaranya terdengar ragu. Mama, kenapa? 2. Sofia meletakkan cangkir kopinya dengan tenang, lalu menatap mereka satu persatu. Aku lelah, katanya dengan suara datar. Aku sudah cukup mengorbankan diriku selama 22 tahun. Aku sudah cukup bersabar. Sekarang, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Robin terdiam, tidak tahu harus menjawab apa.
Mikaela dan Reno langsung bereaksi setelah mendengar kata lelah keluar dari mulut sang ibu. Mama pasti cuma ngambek soal Tante Vanessa, kan? Mikaela berkata dengan nada tidak percaya. Lia, Mama pasti bercanda. Reno menimpali. Tante Vanessa itu cuma sahabat papa. Kami pergi merayakan ulang tahunnya, terus kenapa? Kenapa Mama harus sekekanakan ini? 55. Sofia menatap mereka dengan tenang, tidak sedikit pun terguncang oleh ucapan kedua anaknya. Leta, Ibu Sofia, menghela napas dan mencoba menasihati putrinya. Sofia, cerai itu bukan keputusan yang bisa diambil dengan emosi sesaat. Kau sudah hidup bersama Robin selama 22 tahun. Mungkin kau hanya butuh waktu untuk merenung. Saskia, yang sejak tadi menahan marah, akhirnya menyambung, benar. Jangan bertindak bodoh, Sofia. Kau sudah menjadi istri putraku selama lebih dari 2 dekade. Apa kau ingin mencoreng nama keluarga Rahardian dengan perceraian? Mikaela menatap Sofia dengan mata malas. Mama, jangan seperti ini. Apa Mama tidak ingat umur? Seharusnya Mama cukup melaksanakan tugas Marma. Mama sudah terlalu tua untuk cemburu dengan hal yang tidak pasti. 4. Reno menambahkan, Mama harusnya lebih dewasa. Jangan bertindak kekanak-kanakan hanya karena satu masalah kecil. 2. 20. Sofia mengamati wajah anak-anaknya. Anak-anak yang dia besarkan dengan cinta dan pengorbanan, tetapi sekarang berdiri di hadapannya, membela selingkuhan ayah mereka tanpa menyadari kenyataan yang sebenarnya. Dia tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Satu masalah kecil. Sofia mengulang kata-kata Reno dengan nada datar. Reno mengangguk cepat. Lia, Mama terlalu berlebihan. Sofia menatap mereka satu persatu sebelum akhirnya berbicara, suaranya tenang tapi tegas. Kalau begitu, tunggu saja, katanya. Kalian akan segera tahu seberapa kecil masalah ini sebenarnya. Setelah mengucapkan itu, Sofia berdiri dan melangkah pergi, meninggalkan mereka semua dalam kebingungan dan ketidakpercayaan. Sofia menggenggam kemudi erat, pandangannya lurus ke depan, tetapi pikirannya melayang ke masa lalu. Dia tahu hubungan dengan anak-anaknya mulai merenggang sejak mereka remaja. Bukan karena dia tidak mencintai mereka, justru sebaliknya. Dia ingin yang terbaik untuk mereka, ingin melindungi mereka dari pilihan yang salah. Mikaela pernah jatuh cinta pada seorang pemuda di sekolahnya, seorang anak laki-laki yang dari awal sudah memberi Sofia firasat buruk. Dia melihat bagaimana pemuda itu memandang Mikaela, bagaimana kata-katanya manis tapi kosong. Sebagai seorang ibu, Sofia hanya ingin menjaga putrinya dari kemungkinan terluka. Mikaela, dengarkan Mama, katanya kala itu. Dia bukan orang yang baik untukmu. Mama hanya ingin kau fokus pada sekolah dulu. Tapi Mikaela membalas dengan mata penuh amarah. Mama selalu mengatur hidupku. Aku bukan anak kecil lak. Reno pun tak jauh berbeda. Dia mulai bergaul dengan teman-teman yang menurut Sofia kurang baik. Pulang larut malam, mengabaikan tanggung jawab, bahkan sesekali Sofia mencium bau alkohol dari bajunya. Reno, ini bukan pergaulan yang baik, Sofia menegurnya suatu malam. Kamu masih muda, jangan merusak masa depanmu sendiri. Alih-alih mendengarkan, Reno justru mendengus kesal. Mama terlalu kolot. Ini hidupku, bukan hidup Mama. Sofia menghela napas panjang saat kenangan itu kembali menyerangnya. Saat itu, dia berpikir mereka hanya sedang memberontak seperti remaja pada umumnya. Bahwa pada akhirnya, mereka akan mengerti kalau semua itu dilakukan karena cinta seorang ibu. Tapi siapa sangka, justru Vanessa yang menjadi tempat mereka mencari perlindungan. Vanessa yang selalu merembela Mikaela dan berkata, pacaran itu wajar, Sofia. Kau terlalu berlebihan. Vanessa yang mendukung Reno dan berkata, biarkan dia bersenang-senang.
Anak muda butuh kebebasan. 21. Perlahan, Mikaela dan Reno mulai berpihak pada Vanessa. Mereka lebih banyak bercerita padanya, lebih banyak menghabiskan waktu dengannya, bahkan mulai membanding-bandingkan Sofia dengan wanita itu. Sofia tertawa kecil, tapi tanpa kebahagiaan. Jadi, sejak dulu dia sudah tersingkir dari hati anak-anaknya. Dia hanya tak menyadarinya lebih awal. Sofia kembali fokus mengemudi mobilnya. Namun, tiba-tiba tangan Sofia yang menggenggam kemudi mulai bergetar. Bayangan mimpinya semalam kembali muncul di benaknya, begitu nyata hingga ia bisa merasakan ketakutan yang menyelimutinya. Dalam mimpi itu, tubuhnya terbaring di meja operasi, lampu bedah menyilaukan di atas kepalanya. Dia tidak bisa bergerak, hanya bisa merasakan sesuatu di perutnya, sesuatu yang diambil darinya. 10. Dua bayi. Sofia melihat samar-samar seorang dokter mengangkat mereka, tapi wajahnya tertutup masker. Suara lain terdengar, suara yang familiar tapi samar. Aku yakin Sofia tidak akan pernah tahu hal ini. 1. Siapa yang berbicara? Mengapa dia ada di sana? Sofia ingin berteriak, ingin bertanya apa yang terjadi, tapi tubuhnya begitu lemah. Selang oksigen menempel di hidungnya, alat bantu medis terpasang di sekelilingnya, seolah-olah dia baru saja melalui operasi besar. Tapi, kapan? Sofia menggigit bibirnya, mencoba mengingat kembali. Seingatnya, dia hanya memiliki dua anak, Mikaela dan Reno. Dia tidak pernah melahirkan anak kembar. Tapi mengapa mimpi itu terasa begitu nyata? 1. Seketika perasaannya tidak enak. Apakah itu hanya mimpi? Atau kenangan yang terkubur dalam? Sofia menepikan mobilnya di pinggir jalan, tangannya mencengkeram kemudi dengan erat. Napasnya memburu, dada terasa sesak. Mimpi itu terasa terlalu nyata, seakan bukan sekadar bunga tidur, melainkan potongan kenangan yang tersembunyi di sudut pikirannya. Dia menutup matanya, mencoba mengatur napas. Tenang, Sofia. Itu hanya mimpi, gumamnya, meski di dalam hatinya dia tahu, ada sesuatu yang tidak beres. 1. Setelah beberapa menit, dia akhirnya merasa lebih stabil. Ini bukan waktu untuk larut dalam pikiran yang belum tentu benar. Ada hal yang lebih penting yang harus dia lakukan hari ini. Sofia menyalakan kembali mesin mobilnya dan menekan pedal gas. Dengan tekad bulat, dia melanjutkan perjalanannya ke pengadilan agama. Hari ini, dia akan mengajukan gugatan cerai. 22. 7. Sofia menatap gedung pengadilan negeri di hadapannya. Bangunan itu tampak megah dan kokoh, seakan menyadarkannya bahwa keputusannya hari ini bukanlah sesuatu yang bisa diambil dengan sembarangan. Namun, Sofia sudah mantap. Tidak ada lagi keraguan dalam hatinya. Dia menarik napas dalam, menenangkan debaran jantung yang tak beraturan. Lalu, dengan langkah tegap, dia berjalan masuk. Di dalam, suasana cukup ramai. Beberapa pasangan duduk di bangku tunggu, sebagian tampak muram, sebagian lagi seperti dirinya penuh tekad. Sofia langsung menuju meja pendaftaran dan menyampaikan kedatangannya. "Apa keperluan Anda, Bu?" tanya seorang pegawai perempuan dengan ramah. "Saya ingin mengajukan gugatan cerai," jawab Sofia tegas. Pegawai itu menatapnya sejenak sebelum mengangguk. "Baik, mohon isi formulir ini dan lampirkan dokumen yang diperlukan, seperti KTP buku nikah, serta surat pendukung lainnya jika ada." Sofia sudah menyiapkan semua. Dengan tenang, dia menyerahkan berkas-berkas yang telah disusunnya rapi. Pegawai itu mulai memeriksa satu persatu dokumen tersebut, sementara Sofia menjawab beberapa pertanyaan standar yang diajukan. Namun, di tengah proses itu, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dari arah pintu masuk. "Sofia." Sofia menoleh, dan matanya membulat saat melihat seorang wanita berkemeja rapi dengan blazer hitam berjalan ke arahnya.
Rambutnya dikuncir kuda, wajahnya tampak elegan dan penuh percaya diri. Rena. Sofia terkejut. Wanita itu tersenyum lebar. Astaga, sudah lama sekali. Aku hampir tidak mengenalimu. Sofia tersenyum tipis. Sudah lebih dari 20 tahun, iya. Rena mengangguk, lalu matanya tertuju pada dokumen yang sedang diproses di meja. Tunggu. Kau mengajukan gugatan cerai. Tanyanya, kini dengan ekspresi kaget. Sofia menghela napas dan mengangguk. Ya. Rena menatapnya dengan tidak percaya. Apa yang terjadi? Aku ingat kau dulu begitu mencintai suamimu. Sofia tersenyum getir. Dulu, Rena. Tapi sekarang, aku hanya ingin bebas. Rena diam sejenak, lalu menarik tangan Sofia ke sudut ruangan yang lebih sepi. Kau yakin dengan keputusan ini? Tanyanya dengan nada serius. Aku sudah mempertimbangkannya sejak lama. Ini bukan keputusan yang aku buat dalam semalam, jawab Sofia mantap. Rena memandang sahabatnya dengan lekat, mencoba mencari tanda-tanda keraguan. Namun, yang dia lihat, 23, hanyalah keyakinan. Akhirnya, dia tersenyum kecil. Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu. Kau tidak boleh menghadapi ini sendirian. Sofia menatap Rena, matanya sedikit berkaca-kaca. Setelah bertahun-tahun merasa sendiri, kini ada seseorang di sisinya. Terima kasih, Rena. Dengan bimbingan sahabat lamanya, Sofia melanjutkan proses pengajuan gugatannya. Ini adalah awal dari kebebasannya. Sofia menatap cangkir kopi di hadapannya. Uap tipis masih mengepul, aromanya seharusnya menenangkan, tapi pikirannya masih berkecamuk. Di hadapannya, Rena duduk dengan tangan terlipat di atas meja, menatapnya penuh perhatian. 35. Aku masih tidak percaya, gumam Rena setelah mendengar semua cerita Sofia. Robin, pria yang kau nikahi selama puluhan tahun, ternyata seperti ini. Sofia mengangguk lemah. Aku juga tidak percaya pada awalnya, Rena. Aku butuh waktu lama untuk mencerna semuanya. Setelah menyelesaikan proses pendaftaran gugatan cerainya di pengadilan, Rena langsung menarik Sofia ke sebuah kafe dekat gedung pengadilan. Dia ingin tahu semuanya apa yang membuat sahabatnya, yang dulunya begitu sabar dan setia, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahannya. Sofia pun menceritakan semuanya, dari sikap dingin Robin selama bertahun-tahun, bagaimana dia hanya dijadikan alat untuk melahirkan keturunan, hingga pengkhianatan Robin dengan sahabatnya sendiri, Vanessa. Vanessa, ya. Rena menggelengkan kepala, masih tak percaya. Dulu aku tidak begitu dekat dengannya, tapi aku ingat dia selalu ada di sekitar Robin. Karena dia memang wanita simpanannya, Sofia menyeringai pahit. Aku menemukan video mereka, Rena. Mereka telah berselingkuh sejak awal pernikahanku. Robin bahkan berkata kalau dia hanya menikahiku karena orang tuanya ingin cucu. Tidak ada cinta sedikit pun. Rena mengernyit, lalu meraih ponsel Sofia saat wanita itu menyerahkannya. Sofia sudah menyiapkan beberapa video yang menjadi bukti perselingkuhan Robin dan Vanessa. Saat Rena menekan tombol putar, ekspresinya berubah drastis. Matanya membelalak saat melihat adegan menjijikkan di layar. Astaga! Rena buru-buru mematikan video itu. Aku ingin muntah. Sofia tersenyum sinis. Bayangkan bagaimana perasaanku saat melihat semua itu. Rena menarik napas dalam. Jadi, anak-anakmu juga lebih berpihak kepada Robin dan Vanessa. Ya, Sofia menunduk. Mereka menganggapku terlalu mengekang. Vanessa justru mendukung mereka dalam segala. 24. Hal, bahkan dalam hal-hal yang seharusnya aku sebagai ibu yang menentukan. Rena menatap Sofia dengan sorot mata iba. Kau sudah melalui banyak hal, Sof. Sofia hanya tersenyum tipis. Aku sudah memutuskan, Rena. Aku tidak ingin hidup dalam kebohongan dan penghinaan ini lagi.
Aku ingin bebas. Rena menatap sahabatnya yang kini tampak berbeda. Sofia yang dulu selalu patuh, yang selalu mendahulukan orang lain, kini menunjukkan keberanian yang luar biasa. Rena tersenyum dan meraih tangan Sofia. Kalau begitu, aku akan membantumu. Aku akan menjadi pengacaramu, Sofia. Aku akan memastikan kau mendapatkan keadilan yang layak. Sofia menatap Rena dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Rena. Aku tidak tahu harus berbuat apa tanpa bantuanmu. Rena tersenyum lembut. Kau tidak sendiri, Sof. Kau punya aku. 8Y. Setelah berbicara panjang lebar, Sofia dan Rena memutuskan untuk makan siang di restoran kecil yang nyaman tak jauh dari pengadilan. 3. Hidangan telah tersaji di atas meja, tetapi Sofia hanya mengaduk-aduk makanannya dengan sendok. Jadi, Rena menyesap minumannya, menatap Sofia dengan penuh perhatian. Apa rencanamu setelah bercerai dari Robin? Sofia menarik napas dalam, mencoba merangkai kata-kata. Aku akan mencari kontrakan atau menyewa apartemen. Aku tidak ingin tinggal di rumah itu lagi. Rumah yang penuh kenangan menyakitkan. Rena mengangguk mengerti. Kau yakin tidak mau tinggal di rumahku dulu? Setidaknya sampai kau menemukan tempat yang cocok. Sofia tersenyum dan menggeleng. Terima kasih, Rena. Aku sangat menghargainya, tapi aku ingin belajar hidup mandiri. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang Robin dan keluarganya. Sekarang saatnya aku berdiri di atas kakiku sendiri. Rena tersenyum bangga. Aku suka tekadmu. Lalu, apa kau sudah memikirkan apa yang akan kau lakukan setelah itu? Sofia menghela napas, lalu tersenyum penuh keyakinan. Aku ingin mengejar impianku. Aku ingin menjadi seorang desainer mode. Rena menaikkan alisnya, sedikit terkejut. Desainer mode. Kau suka dunia itu sejak dulu. Sofia mengangguk. Sejak muda, aku sangat suka menggambar desain pakaian. Dulu, aku bercita-cita menjadi desainer, tetapi hidup membawaku ke jalan yang berbeda. Aku menikah, mengurus keluarga, dan lupa akan impianku sendiri. Sofia tertawa kecil, lalu melanjutkan, sekarang aku 48 tahun, tapi aku tidak peduli. Aku masih punya waktu untuk meraih mimpiku. 3. 25. Rena menatap Sofia dengan kagum. Sofia, kau luar biasa. Tidak banyak wanita seusiamu yang masih berani bermimpi sebesar itu. Sofia tersenyum. Aku sudah mengorbankan terlalu banyak untuk orang lain, Rena. Sekarang saatnya aku melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Rena mengangkat gelasnya. Kalau begitu, untuk awal baru. Untuk Sofia yang baru. Sofia tersenyum dan mengangkat gelasnya juga. Untuk awal baru. Mereka pun menyesap minuman masing-masing, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. 26. 8. Setelah makan siang bersama Rena, Sofia berpamitan dan kembali ke mobilnya. Baru saja ia menghidupkan mesin, ponselnya bergetar. Melihat layar dan melihat nomor tak dikenal. Halo, jawab Sofia dengan sedikit ragu. Selamat siang, Ibu Sofia. Ini dari Rumah Sakit Medical Center Rex tempat Ibu melakukan pemeriksaan kemarin. Hasil medis Elbu sudah keluar, dan dokter meminta Elbu datang untuk mendiskusikannya. Jantung Sofia berdegup kencang. Mengangguk, meskipun lawan bicaranya di telepon tidak bisa melihat. Baik, saya akan segera ke sana. Sofia menutup telepon dan menarik napas dalam-dalam. Pikirannya mulai dipenuhi berbagai kemungkinan. Apa hasilnya buruk? Atau hanya pemeriksaan biasa? Dengan hati yang sedikit cemas, ia menancapkan gas menuju rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Sofia langsung menuju lantai tempat dokternya berada. Setelah mengkonfirmasi kedatangannya di meja resepsionis, ia diminta menunggu sebentar. Tangannya terasa dingin. Tak lama,
seorang perawat keluar dari ruang dokter dan memanggil namanya. Ibu Sofia Amara, silakan masuk. Sofia berdiri, meluruskan bahunya, dan melangkah masuk ke ruangan dokter dengan tenang. Dokter wanita berusia sekitar 50-an dengan senyum ramah menyambutnya. Bu Sofia, silakan duduk. Sofia duduk dan menatap dokter dengan penuh harap. Jadi, apa hasilnya, dok? Dokter meletakkan sebuah map berisi hasil pemeriksaan di atas meja. Setelah meninjau hasil pemeriksaan dan tes yang Bu lakukan, kami menemukan adanya mioma di rahim ibu. Sofia mengerutkan kening. Mioma. Dokter mengangguk. Ya, mioma uteri. Ini adalah tumor jinak yang tumbuh di dalam atau sekitar rahim. Biasanya tidak berbahaya, tapi dalam beberapa kasus, mioma bisa menyebabkan berbagai gejala, seperti nyeri perut, pendarahan yang tidak normal, atau tekanan di area panggul. Sofia merasa tubuhnya menegang. Mengingat beberapa bulan terakhir di mana perutnya sering nyeri, tetapi ia selalu mengabaikannya. Seberapa serius ini, dok? Tanya Sofia dengan suara sedikit bergetar. Dokter menatapnya dengan lembut. Dari hasil pemeriksaan, ukuran mioma Bu cukup besar dan bisa berdampak pada kesehatan Bu jika dibiarkan. Saya menyarankan untuk melakukan operasi pengangkatan sebelum menyebabkan komplikasi lebih lanjut. Sofia terdiam. Operasi. Tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan menghadapi situasi ini. 27. Melihat ekspresi Sofia yang terkejut, dokter melanjutkan, saya mengerti ini mungkin mengejutkan, tapi keputusan ada di tangan ibu. Jika Bu ingin mempertimbangkannya lebih dulu, itu tidak masalah. Namun, saya menyarankan agar tidak menunda terlalu lama. Sofia menarik napas dalam-dalam. Setelah semua yang ia lalui belakangan ini pengkhianatan suaminya, perceraian yang akan segera terjadi, dan kini mioma rasanya terlalu banyak hal yang harus ia hadapi sekaligus. Namun, satu hal yang ia pelajari dari semua ini adalah bahwa dirinya lebih kuat dari yang ia kira. Tidak akan lari dari kenyataan. Sofia menatap dokter dengan mata mantap. Baik, dok. Saya akan mempertimbangkan operasinya dan segera memberitahu keputusan saya. Dokter tersenyum. Bagus. Jika ada pertanyaan atau perlu diskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Sofia mengangguk dan bangkit dari kursinya. Saat berjalan keluar dari ruangan dokter, ia merasa langkahnya sedikit berat. Sofia melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Pikirannya dipenuhi dengan banyak hal. Perceraian, pengkhianatan, penyakit yang baru saja didiagnosis. Semua itu menumpuk di dalam benaknya seperti ombak yang terus menghantam. Selama puluhan tahun, ia begitu sibuk mengurus rumah, suami, dan anak-anaknya sampai lupa mengurus dirinya sendiri. Sofia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Malam mulai turun, jalanan yang ia lewati semakin sepi. Lampu jalan yang redup menciptakan suasana sedikit suram. Namun, tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Di tepi jalan, tidak jauh dari mobilnya, seorang gadis tampak dikelilingi oleh 4 pria berbadan tegap. Bahkan dari dalam mobil, Sofia bisa melihat gadis itu sedang berusaha melawan. Gerakannya lincah, seolah memiliki dasar bela diri, tetapi jumlah lawannya terlalu banyak. Tiba-tiba, salah satu begal menghunuskan pisau, mencoba menusuk gadis itu dari belakang. Tanpa berpikir panjang, Sofia menghentikan mobilnya dan keluar dengan cepat. Tubuhnya bergerak lebih cepat dari pikirannya. Buff! Dalam hitungan detik, ia menendang pria yang hendak menusuk gadis itu. Hantaman keras tepat di ulu hati membuat pria itu terhuyung mundur sambil meringis kesakitan. Semua mata tertuju padanya. Gadis yang diserang itu tampak terkejut. Sedangkan para begal menatap Sofia dengan ekspresi meremehkan. Hah? Siapa lo, Bu? Mau sok jadi pahlawan? Salah satu begal berkata sambil tertawa kecil.
28. Kuberi kalian waktu 3 detik untuk pergi, Sofia berkata datar, matanya menatap tajam. 1. Para begal itu malah saling pandang sebelum tertawa terbahak-bahak. Lo pikir kita takut sama ibu-ibu kayak lo? Salah satu dari mereka mendekat dengan pisau terhunus. Udah tua, sadar diri aja deh. Mending kasih semua barang lo sebelum lo kena masalah. Sofia menghela napas. Dasar bodoh. Saat pria itu berusaha merampas tas selempang milik Sofia, wanita itu bergerak lebih cepat. Dengan sigap, ia menangkap pergelangan tangan pria itu, memutarnya ke belakang hingga terdengar suara. Krak, argegeh. Pria itu menjerit kesakitan. Tak ingin memberi kesempatan, Sofia menendang lutut pria itu, membuatnya jatuh tersungkur. Buff. Brooke. Gadis yang tadi diserang terkejut melihat betapa cekatannya Sofia. Begitu juga dengan begal itu terkejut melihat seorang ibu-ibu sangat pandai bela diri. Apa yang kalian tunggu? Habisi mereka. Salah satu begal yang tersisa berteriak. Dua begal lainnya menyerang bersamaan.